Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik yang di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik yang di rumah kabarnya tetap baik ya. Walaupun kita ibadahnya masih online, adik-adik harus tetap bersemangat. Betul. Pagi ini adik-adik udah sarapan belum ya? Terus kira-kira tadi bangunnya tuh bangun sendiri, terus udah berdoa belum ya? Kalau Kakak Vasco udah berdoa belum bangun tidur tadi? Sudah dong. Oh sudah. Nah adik-adik, walaupun ibadahnya cuma di rumah, adik-adik harus tetap mandi biar fresh, biar nggak kayak aduh aku baru bangun tidur terus masih lemes, biar nggak kayak gitu adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau ibadah di gereja loh. Tanggalnya tanggal berapa ya Kak? Berapa Kak? Tanggal 6 Kak Vasco. Oh, tanggal 6. Iya, tanggal 6. Sebentar lagi kita akan ibadah offline. Siapa yang udah gak sabar? Aku sih udah gak sabar Sama Kak. Kak, aku juga udah gak sabar nih Bener-bener Kak. udah gak sabar banget kan Kak, biar bisa Betul. ketemu adik-adik yang ada di rumah. Oke, jadi sebelum ibadah ini mulai, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik jangan lupa absen di kolom komentar ya. Sebutin nama lengkapnya, terus kelas berapa. Mari adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada di pagi hari ini Engkau berkatilah kami, Engkau berkatilah adik-adik kami
Engkau berkatilah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, agar ibadah sekolah minggu online dapat bisa berjalan dengan lancar, dan Engkau berkatilah anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, agar mereka bisa lebih serius, bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik ya Tuhan. Engkau berkatilah kami juga, guru-guru sekolah minggu yang akan membimbing anak-anak kami Tuhan, agar kami bisa membimbing ke jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik yang di rumah harus masih tetap semangat ya. Kita akan bangkit berdiri, kita mau nyanyi segala puji syukur. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik masih pada semangat belum nih? Tentu masih semangat dong Kak Vasco. Adik-adik di rumah
harus tetap semangat sampai akhir ibadah kita. Betul. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil bangkit berdiri dan tepuk tangan ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo adik-adik, pokoknya kita masih tetap bangkit berdiri. Terus tuh ini lagu kayak ada gerakannya, gimana aja lah gerakannya, karena kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya,
disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya memberikan persembahan. Adik-adik mempersiapkan persembahannya, lalu masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa tulis nama serta sekolah minggu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, adik-adikmu telah memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, agar dapat berguna untuk gerejamu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Marta, kita akan menyanyikan lagu tema Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Dan kami persilahkan kepada Bu Pendeta Marta. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita semua sudah bersukacita ya, kita sama-sama sudah bergembira, memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Nah sekarang kita akan sama-sama belajar firman Tuhan.
Sebelum kita belajar firman Tuhan, Bu Pendeta mengajak adik-adik yang ada di rumah, mari kita sama-sama melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mengerti firman Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk, masing-masing sudah pegang Alkitab kan? Di sebelahnya sudah ada Alkitabnya. Nah, pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Yuk dibuka adik-adik. Dari kitab 1 Petrus 2 ayat 17. Kitab 1 Petrus, jangan dibuka di perjanjian lama ya. Bukanya di perjanjian baru. Nah, Bu Pendeta akan bacakan untuk kita. Adik-adik yang di rumah, silakan menyimaknya di dalam hati. 1 Petrus 2 ayat 17, demikian bunyinya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan untuk kita pagi hari ini adalah semua orang layak dihormati. Nah, adik-adik, Bu Pendeta mau nanya nih, dari antara adik-adik yang hadir ikut ibadah live streaming pagi hari ini, siapa di antara adik-adik yang punya banyak teman? Temannya nggak cuma 1, 2, 5, atau 10, tapi punya banyak teman. Pasti ada kan yang punya banyak teman. Nah, kira-kira semua teman adik-adik itu sama nggak? Tentunya nggak sama kan? Pastinya nih ya, teman adik-adik ada yang tinggi, ada yang lebih pendek, terus ada juga yang kulitnya lebih terang ya, ada yang juga kulitnya lebih gelap, terus ada juga temannya yang suka bicara ya, ceriwis orangnya, tapi ada juga yang kerjanya temannya pendiam, kalau diajak ngobrol baru ngobrol, kalau ditanya baru menjawab ya. Terus ada juga nih yang berasal dari suku yang sama dengan kita, dengan adik-adik. Mungkin itu suku Batak, suku Jawa, atau dari suku Timur ya. Tapi ada juga yang berbeda sukunya dari kita. Bahkan mungkin adik-adik punya teman yang agamanya berbeda dengan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita hanya perlu menghormati, menghargai orang yang sama dengan kita, adik-adik? Nah, jawabannya kita akan temukan dalam firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang sangat jelas. Tadi dikatakan apa? Hormatilah semua orang. Nah, adik-adik, dahulu ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah, Petrus ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, setelah Yesus kembali ke surga, Petrus nggak cuma diam aja, tapi Petrus dia memberitakan Injil dan memberikan kekuatan pada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Pada waktu itu, kehidupan orang Kristen gak mudah adik-adik. Kehidupan orang Kristen gak gampang. Mereka tinggal di tengah masyarakat yang berbeda dari mereka. Nah, apa aja nih perbedaannya dari orang-orang Kristen yang ada pada saat itu? Nah,
Orang-orang yang ada pada saat itu, banyak orang yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Budayanya juga berbeda. Kepercayaannya juga berbeda adik-adik. Bahkan ya adik-adik ya, ada orang yang gak suka sama mereka karena mereka percaya sama Tuhan Yesus. Duh, sedihnya. Bayangkan ya adik-adik, gimana nih perasaan adik-adik kalau ada orang yang gak suka sama adik-adik hanya karena kita ini adik-adik itu pengikut Tuhan Yesus. Gimana perasaannya? Pasti sedih ya. Mungkin bisa juga nih adik-adik merasa marah. Uh, kok karena aku orang Kristen, karena aku pengikut Tuhan Yesus, kok mereka justru nggak suka sama aku sih? Ini nggak biasa, nggak bisa dibiarin. Nah, mungkin ada yang sampai marah seperti itu. Bahkan mungkin adik-adik ada yang berpikir, hmm, kalau mereka, kalau dia nggak menghormati hmm, aku juga nggak mau deh menghormati dia. Aku nggak mau menghormati mereka. Buat apa? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, tapi adik-adik, firman Tuhan hari ini tidak mengajarkan seperti itu kepada kita. Petrus justru dia katakan, hormatilah semua orang. Hah, semua orang? Ya, semua orang adik-adik. Bukan hanya teman yang baik sama kita. Bukan juga yang hanya satu suku dengan kita. Atau bukan juga hanya orang yang satu gereja dengan kita. Saya maunya baik sama dengan orang-orang yang GKO aja. Yang di luar GKO, saya nggak mau. Bukan. Kita juga baik, bukan hanya orang yang agamanya sama dengan kita. Saya mau baik sama orang yang sama-sama agama Kristen. Di luar agama Kristen, saya nggak mau. Nggak begitu adik-adik. Tapi semua orang layak diperlakukan dengan hormat. Kenapa begitu? Kenapa saya harus memperlakukan semua orang dengan hormat? Nah, karena setiap manusia, setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan. Kita sama-sama diciptakan Allah. Sejak awal nih ya adik-adik, Alkitab, ya, firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, karena itulah setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberikan teladan yang luar biasa loh untuk kita adik-adik. Waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus mau berbicara dengan orang-orang yang sering dijauhi orang lain, yang gak disukai oleh orang lain, bahkan yang dibenci oleh orang lain. Tuhan Yesus berbicara dengan mereka. Tuhan Yesus ya, dia menyentuh orang yang sakit, dia menerima anak-anak, dia berbicara dengan perempuan Samaria, dan Tuhan Yesus juga bahkan makan bersama-sama orang-orang yang dianggap berdosa pada saat itu. Tuhan Yesus, dia melihat kita, melihat manusia itu bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan kedudukan, juga bukan berdasarkan kekayaan atau latar belakangnya. Tuhan Yesus, dia melihat semua orang sebagai manusia yang berharga dan membutuhkan kasih Allah. Luar biasa Tuhan kita ya adik-adik. Nah, karena itu waktu Petrus bilang hormatilah semua orang, dia sedang mengajarkan kepada kita, dia sedang mengajarkan kepada ibu pendeta dan juga adik-adik cara hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi
Kalau kita punya teman yang berbeda suku, kita harus menghormati mereka. Kalau kita punya teman yang berbeda budaya dengan kita harus menghormati mereka. Terus kalau kita juga punya teman yang berbeda agama, kita juga harus menghormati mereka. Dan kalau ada teman yang kurang pandai nih adik-adik, kita jangan mengejek. Atau kalau kita punya teman ya yang memiliki kekurangan fisik, kita nggak boleh merendahkannya. Atau nih, kalau kita lagi ngobrol, lalu tiba-tiba kita berbeda pendapat dengan teman kita. Nah, di situ kita harus tetap berbicara dengan sopan. Nah, adik-adik, kita harus menghormati orang lain. Itu bukan karena semua orang selalu baik sama kita. Tidak. Kita menghormati mereka karena kita mengasihi dan menaati Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus sama-sama ingat, catat baik-baik ya. Satu kalimat penting ini. Aku boleh berbeda dengan orang lain, tapi aku tidak boleh merendahkannya. Karena firman Tuhan berkata, apa tadi adik-adik? Hormatilah semua orang. Nah, melalui cerita firman Tuhan tadi, ada dua hal yang diingatkan kepada kita. Yang pertama, kita diingatkan bahwa semua orang itu berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan tadi jelas katakan, hormati semua orang. Jadi Tuhan tidak meminta kita hanya menghormati orang yang baik, yang kita sukai, yang sama suku, yang sama budaya, atau yang agamanya sama dengan kita. Tidak. Tuhan memerintahkan setiap kita untuk menghormati semua orang. Karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita tidak boleh menentukan nilai manusia, nilai teman-teman kita dari keluarganya, kekayaannya, kepintarannya, keadaan fisiknya, dari warna kulitnya, dari suku dan bahasanya, ataupun dari agamanya. Kita diajak untuk menghargai dan menghormati setiap orang. Nah, kemudian adik-adik, pelajaran yang kedua yang harus kita ingat bersama di pagi hari ini adalah semua orang harus diperlakukan dengan hormat. Nah, dengan sangat jelas lagi-lagi dikatakan, hormatilah semua orang. Jadi Tuhan ingin kita memperlakukan setiap orang itu dengan baik dan penuh penghargaan. Siapapun mereka, apapun latar belakangnya, harus diperlakukan dengan hormat. Ya, kita menghormati orang yang berbeda suku, berbeda budaya, bahasa, agama, yang berbeda keadaan ekonomi, ataupun yang berbeda kemampuan. Nah, adik-adik, menghormati orang lain bukan berarti kita harus selalu setuju dengan semua perkataan dan perbuatan orang lain. Enggak seperti itu. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita enggak boleh menghina, enggak boleh mengejek, enggak boleh merendahkan ataupun memperlakukan mereka dengan buruk. Kita diajak untuk menghormati orang lain dengan cara berbicara yang sopan. Kita mau mendengarkan ketika orang lain berbicara dan kita nggak boleh mengejek kekurangan orang lain. Kita juga nggak boleh mengucilkan orang lain ya yang berbeda dengan kita. Aku nggak mau temenan sama dia, nggak mau. Nah, tapi kita diajak untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, adik-adik,
kita sudah belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan menutup firman Tuhan, ya, cerita firman Tuhan. Tapi Bu Pendeta mau berikan ayat hafalan untuk adik-adik hafal di rumah. Ayat hafalannya dari 1 Petrus 2 ayat 17a. Pendek sekali. Hormatilah semua orang. Coba sama-sama ikutin dari rumah adik-adik. Ya. 1 Petrus 2 ayat 17a. Hormatilah semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami semua, adik-adik sekolah minggu GKU Cibitung, agar kami menghormati semua orang. Bukan karena kami ingin dihormati juga, tapi sebagai bentuk dari ketaatan dan kasih kami kepada Tuhan. Karena semua orang diciptakan seturut, segambar, dan serupa dengan Tuhan, maka Tuhan mau kami pun menghargai teman-teman kami yang berbeda dengan kami. Entah yang berbeda agama, berbeda suku, budaya, yang punya keterbatasan, kami tetap menghargai dan menghormati mereka. Tolong kami Tuhan, agar kami anak-anak sekolah minggu GKU Cibitung jadi berkat dimanapun kami berada. Di kesempatan ini, kiranya Tuhan juga memberkati kami adik-adik sekolah minggu GKU Cibitung. Kami diberkati Tuhan dalam pendidikan kami di sekolah, kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, kami boleh meraih prestasi di sekolah, kami ditolong dalam menempuh sekolah kami, segala sesuatu yang kami perlukan, Allah yang cukupkan dan sediakan. Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan beri hikmat bijaksana bagi papa dan mama kami, agar mereka mendidik kami di dalam takut akan Tuhan, dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan, untuk dapat menopang kehidupan adik-adik sekolah minggu. Tuhan juga memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, diurapi Tuhan untuk boleh terus dengan sukacita dan setia melayani Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Berkati juga para pendeta, para penatua, para koster TU, anak-anak Tuhan yang memberi diri melayani di gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bersama untuk pembangunan gedung gereja GKU Cibitung. Tuhan memberkati proses pembangunan yang ada, Tuhan menyediakan dana-dana yang diperlukan, Tuhan memberkati para pekerja, dan mohon damai sejahtera Allah dinyatakan di sepanjang pembangunan gedung gereja GKU Cibitung, sampai nanti kami boleh beribadah kembali bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bawa saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana alam. Tuhan, Engkau yang lawat mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami di sana. Tuhan yang pulihkan hati dan pikiran mereka, Tuhan yang pulihkan keadaan mereka. Dan biarlah kami juga boleh dipakai menjadi saluran berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan, yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang melawat kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk adik-adik yang mengalami pertambahan usia di sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah Allah yang melawat, yang memberkati, yang melimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini adik-adik. Ingat terus ya, untuk kita terus menghormati semua orang. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Marta atas firman-Nya. Semoga apa yang adik-adik dengar pada hari ini dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sebelum kita doa penutup, kita akan menyanyikan lagu tema lagi, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah online sekolah minggu. Tuhan, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Setelah ini juga kami akan ada ibadah umum pagi Tuhan, berkati ibadah umum pagi juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu, adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan.